Hari ini sampai nanti siang. Yang pertama tentu nanti kita akan ada pembukaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kabiro Dukungan Penegakan HAM Komnas HAM RI Pak Gatot Kristanto. Kemudian setelah itu kami akan ada paparan sedikit ya dari teman-teman tim ya terkait dengan hasil pemantauan kasus-kasus pekerja migran Indonesia. Dilanjutkan setelah itu nanti ada paparan. Sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Mas Taufik Zulbahari. Terima kasih Mas. Setelah itu nanti kita akan ada diskusi ya. Diskusi dengan teman-teman peserta baik yang offline maupun yang online. Setelah itu nanti sampai isoma ya, makan siang. Baik, itu rundown acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini untuk mengefektifkan waktu. Yang pertama tentunya saya ucapkan terima kasih dulu nih atas persediaan kawan-kawan yang sudah hadir, khususnya juga Mas Taufik dari Solidaritas Perempuan yang sudah meluangkan waktu di kesibukan hari-hari yang luar biasa. Juga teman-teman dari SPMI, kemudian ada juga dari LIPS, ada juga dari Migran Care ya. Ini tidak semuanya offline, tetapi memang ada juga yang online terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Baik, jadi teman-teman sekalian bahwa saat ini memang salah satu yang menjadi fokus penanganan kasus hak asasi manusia yang dilakukan di Komnas HAM berkaitan dengan buruh migran ya, yang ada sedang terjadi pada saat ini. Sebetulnya ini pertemuan kali kesekian yang kita lakukan ya, baik dengan SP, SPMI dan lain-lain teman-teman. Nah, begitu banyak isunya sebetulnya kalau kita bicara soal buruh migran yang berkaitan dengan perlindungan, mulai dari urusan regulasi, kemudian bantuan hukum, pemenuhan hak, sampai dengan kekerasan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi yang mencabut hak-hak para buruh migran, baik dalam proses mereka menjadi buruh migran, bahkan pada saat mereka selesai menjadi buruh migran. Nah, ini yang perlu menjadi catatan kita bersama. Nah, belum lagi teman-teman yang undocumented, itu persoalan tersendiri lagi. Nah, ini yang memang kemudian Komnas HAM perlu meraih isu tersebut, kemudian merekomendasikan bagaimana penyelesaiannya. Nah, tentunya dalam proses ini kami tidak bisa sendiri. Kami perlu juga teman-teman dari NGO dan juga lembaga-lembaga lain yang memang concern dengan urusan buruh migran ini. Ya, sehingga pada hari inilah kita sebetulnya mengundang kesekian kali untuk bisa mengupdate sebetulnya sehingga Komnas HAM bisa melakukan pemetaan dan perkembangan isu perlindungan soal PMI. Nah, memang pertemuan ini kemudian tidak menjadikan rekomendasi pada saat ini. Kami masih ada satu atau dua putaran lagi untuk menyiapkan isu yang pokok dari persoalan buruh migran ini untuk bisa diselesaikan, ya, sehingga tentunya dari sekian banyak isu itu nanti akan kita mana yang menjadi prioritas dulu kita bereskan dulu, hingga bisa tertanggulangi. Nah, di samping tentunya nanti juga ada pengalaman-pengalaman dari teman-teman sebagai best practice kita yang bisa disampaikan soal penanganannya. Nah, bukan penyelesaian masalahnya, tapi prosesnya itu yang bisa kita angkat menjadi rekomendasi apa yang supaya lebih besar penanganan itu juga menjadi lebih baik, begitu. Pekerja migran 2 kasus, kemudian hak atas kesehatan 1 kasus. Sementara lokasi kejadiannya yang sudah kami himpun itu paling banyak di Arab Saudi, kurang lebih ada 15 kasus, kemudian ada juga dari India, Maroko, Malaysia itu ada 5 kasus,
di Taiwan, Yordania. Migrasi pekerja migran Indonesia hingga saat ini masih berwajah perempuan. Jadi jumlah penempatan menurun kalau dibanding dari 2014, 2015, 2016 ke bawah ke sini menurun akibat satu kebijakan yang sudah dicanangkan sejak 2011 dan kemudian diundangkan ya melalui Kepmen 260 tahun 2015 tentang larangan penempatan di Timur Tengah. Jadi angkanya berangsur-angsur menurun dari 2014 sampai 2018, hampir setengahnya itu. Dari 2014 itu angkanya mencapai hampir 500.000 orang penempatan per tahun, tapi di tahun 2018 menurun menjadi 283.000 orang. Nah, walaupun menurun jumlah penempatan, tapi persentase pekerja migran perempuan itu di kurun waktu yang sama meningkat drastis dari 57% saat 2014, tahun 2017 perempuan menempati 70% di 2018. Selain itu, persentase pekerja migran yang bekerja di sektor informal, termasuk PRT migran di dalamnya, itu meningkat dari tahun 2014 yang hanya 42%, di 2018 jadi 53%. Nah, saya mau bilang begini, angka ini kan sering salah dibaca ya, bahwa ini wajahnya perempuan, mayoritas PRT juga. Bacaannya malah gini oleh pemerintah ya, bacaannya malah kita harus dorong yang formal dong, pokoknya masuk di RPJM terakhir, meningkatkan kerja migran formal. Jadi seolah-olah kerja, jadi dibacanya gitu, bukan meningkatkan perlindungan kerja migran informal yang mayoritas itu gitu. Bahwa wajah migrasi Indonesia perempuan, bahwa wajah migrasi migran luar negeri kita adalah pekerja rumah tangga, harusnya perlindungan mereka yang mayoritas itu dikedepankan. Misalnya salah satunya adalah dengan mendorong konvensi ILO 190 ya tentang kerja wajah 189 tentang kerja wajah, bukan kayak mau saingan ngejar formal ditingkatkan dan informal tanda kutip PRT ditekan. Jadi nanti juga ada bahasan selanjutnya dampak dari Kepmen 260 ini. Mungkin ini beberapa teman sudah mendalami, termasuk SP, saya tahu SPM juga mungkin teman dan juga sudah membahas itu di dalam. Nah, tren lain ada. Kami berdasarkan jenis kelamin. Nah, berdasarkan catatan di SPMI di tahun 2020, perempuan bumi migran ini masih lebih rentan mengalami permasalahan dengan prosentase kasus itu sebesar 53,7%, dan kemudian ini kan juga mengindikasikan bahwa perempuan masih berada pada posisi rentan di dalam proses migrasi. Kemudian juga kalau dikaitkan dengan persoalan ketidakadilan gender. Nah, kalau untuk laki-lakinya sendiri, persentase kasusnya itu sebanyak 46,3%. Nah, kemudian terkait data pengaduan kasus kami berdasarkan jenis pekerjaan, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sektor PRT itu merupakan jenis pekerjaan yang paling rentan tereksploitasi. Nah, di tahun 2020 sendiri untuk sektor PRT itu ya laki-laki menempati urutan pertama. Kami berdasarkan jenis kelamin. Nah, berdasarkan catatan di SPMI di tahun 2020, perempuan bumi migran ini masih lebih rentan mengalami permasalahan dengan prosentase kasus itu sebesar 53,7%, dan kemudian ini kan juga mengindikasikan bahwa perempuan masih berada pada posisi rentan di dalam proses migrasi. Kemudian juga kalau dikaitkan dengan persoalan ketidakadilan gender.
Nah, kalau untuk laki-lakinya sendiri, persentase kasusnya itu sebanyak 46,3%. Nah, kemudian terkait data pengaduan kasus kami berdasarkan jenis pekerjaan, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sektor PRT itu merupakan jenis pekerjaan yang paling rentan tereksploitasi. Nah, di tahun 2020 sendiri untuk sektor PRT itu ya laki-laki menempati urutan pertama